Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke warteg mau makan Indomie. Indominya ternyata udah habis dilap sama nilam. Waduh. Balik lagi di podcast Ukmi Nurul Ilmi. Saatnya kita ngobras, ngobrol asik seputar Islam. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas obrolan yang pastinya seru banget bersama aku, Jihan Ariska. Dan pastinya aku gak bakal ngobrol sendirian karena aku bakal ditemenin sama seseorang yang sangat aware banget terkait perkembangan sosial. Nah, di sini ada Raudatul Hasanah. Halo Ana. Halo Mbak Jihan. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana nih? Aman kan? Alhamdulillah, insya Allah aman. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan yang ditunggu-tunggu sama sahabat Ukmi di sini, aku mau kasih tahu dulu nih tema obrolan kita. Jadi tema di podcast kali ini adalah ngapain kita harus peduli sama orang lain. Nah, tema ini kan cocok banget ya sama kamu. Kamu kan ini ya sangat mengikuti perkembangan sosial. Nah, pastinya tahu banget kan terkait seluk-beluk kepedulian terhadap sesama gitu. Mungkin bisa disampaikan dulu statement kamu sebenarnya apa sih arti kepedulian? Menurutku sendiri ya, kepedulian itu rasa yang dimana membentuk persaudaraan sih Mbak, yang pada hakikatnya setiap manusia kan secara sadar nggak sadar itu pasti ada rasa peduli walaupun ada rasa lainnya. Kayak misalnya nih, pernah nggak sih Mbak Jihan lagi kesel sama orang, kayak mau marah tapi Mbak Jihan ini nggak tega, nggak enakan kalau Mbak Jihan tuh lama-lama keselnya. Nah itu salah satu bentuk rasa peduli yang sadar nggak sadar rasa peduli itu tumbuh. Oh gitu, bener banget sih, aku juga setuju itu. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita harus peduli gitu ya sama orang lain? Padahal ya, belum tentu orang lain itu mempedulikan kita gitu. Nah itu gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut aku pribadi sih ya, kita sih kayak gak usah mikir orang lain tuh bakal peduli gak sih sama kita. Yang kita lakuin aja gitu. Kayak kan ada hablum minallah dan hablum minannas. Pastinya kan setiap manusia itu butuh manusia yang lainnya, kayak sosialnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita peduli sama orang lain, ya insya Allah orang lain bakal peduli sama kita sendiri. Gitu. Oh gitu ya, I see. Selain itu ya, tadi kan aku sempat juga nih ya baca sebuah riset gitu ya, yang menyatakan manfaat dari kepedulian terhadap sesama, yaitu yang pertama membuat suasana hati itu menjadi lebih baik, bener kan? Bener banget. Terus habis itu tuh mendapatkan teman baru. Jadi kalau kita saling peduli itu pasti akan dapat teman-teman baru lagi kan, gitu. Terus merasa lebih positif terhadap dirinya sendiri. Jadi mungkin nanti lebih mencintai diri sendiri kan. Salah satu alternatif juga buat teman-teman untuk self love gitu kan. Ya, kemudian meningkatkan harga diri, menciptakan pertemanan yang kuat, meningkatkan keterampilan sosial, serta memberikan dampak positif pada orang lain. Masya Allah banget ya Mbak Jihan, manfaat gitu ya, dampak dari kepedulian kita sesama orang lain tuh Masya Allah banget sih. Jadi tadi sempat kepo juga gitu kan, makanya cari informasi gitu. Nah tadi kan manfaat kepedulian ya, tapi kenapa sih kita peduli dengan sesama itu penting? Kan bisa aja ya kita itu ngurusin diri kita masing-masing gitu. Ya jelas penting banget dong Mbak. Yang sebelumnya aku bilang ya, kita itu hablum minallah dan hablum minannas. Kita pasti butuh Allah juga dan butuh sesama juga. Karena kayak apa ya, sejatinya itu makhluk sosial yang mana nggak mungkin dong kita hidup sendirian. Ya, bener banget. Belum lagi Rasulullah aja ngajarin kita buat peduli terhadap sesama. Oh iya juga sih. Pas zaman Rasulullah itu kan kayaknya gimana ya sikap kepedulian gitu. Pernah ngebayangin gak sih kan zaman Nabi gitu ya, banyak yang belum berislam. Nah itu gimana? Nah itu kayak apa ya? Justru di sini gitu loh Mbak, letak keistimewaannya. Pada masa Rasulullah itu ada banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Ya khususnya terkait kepedulian terhadap sesama. Kayak ada kisahnya nih Mbak. Gimana tuh suatu kisah terjadi antara Rasulullah dengan seorang sahabat Ansor dan tamu Rasulullah. Jadi tuh
Rasulullah itu nanya sama istrinya, apa ada makan dan minuman yang disuguhin untuk tamu-tamunya. Kata Rasulullah, apakah ada makanan di antara kalian? Nah, kata salah satu istri Rasulullah, jawab, tidak ada wahai Rasulullah, tapi yang ada tuh cuma minuman. Nah, Rasulullah itu nanya lagi dong ke istri yang lainnya. Tapi para istri lain Rasulullah itu ngejawab yang sama juga. Kalau misalnya di rumah itu nggak ada makanan, tapi adanya cuma minuman aja. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Rasulullah pun menawarkan kepada para sahabat untuk bisa menjamu tamunya. Nanya nih Rasulullah sama sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa nih di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Nah, terus ada sahabat, seorang pria ya. Ini sahabat dari kaum Ansor. Dia tuh bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku siap nih menjamu tamu-tamu Rasulullah. Nah, maka saat itu pun sahabat Ansor ini bawa tamu Rasulullah itu ke rumahnya. Pas sampai rumahnya, si sahabat Ansor ini nanya dulu dong ke istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa disuguhkan untuk tamu Rasulullah? Nah, kata istrinya, kita nggak punya makanan yang cukup ya buat tamu-tamu yang buat Rasulullah gitu. Tapi kita itu punya ada sepotong roti. Kita cuman punya sepotong roti aja. Nah, terus sebenarnya tuh sepotong roti itu disiapin untuk bayinya Mbak Jihan. Gitu. Bayi dari sahabat Ansor dan istrinya. Nah, terus kan kayak gak enak kan si sahabat Ansor ini. Nah, makanya nih sahabat Ansor meminta supaya istrinya itu nidurin bayinya dulu. Nidurin bayinya, terus kasih sepotong rotinya itu sama tamunya Rasulullah. Nah, pas nyuguhin makanan, sang istri ini diminta buat apa? Buat matiin lampu. Oh gitu. Iya, jadi pas matiin lampu biar tamunya itu nggak tahu kalau itu tuh roti yang sepotong. Roti yang dimakan itu roti yang dimakan itu sepotong gitu. Nah, singkat cerita, ya pastinya tamunya makan dong jamuan yang disuguhin sama sahabat Ansor itu. Tapi sementara sang sahabat dan istrinya itu kayak pura-pura punya gitu di hadapan tamu-tamunya Rasulullah itu. Terus sehabis makan jamuan itu, tamu tersebut kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, besokannya nih Mbak Jihan, gimana tuh? Sahabat Ansor ini sama istrinya ngunjungin Rasulullah. Terus nyampein kalau mereka telah menjamu tamu Rasulullah. Terus apa coba yang dibilang sama Rasulullah? Kata Rasulullah ke sahabat Ansor, wahai keluarga yang mulia, sesungguhnya Allah sangat bangga terhadap kalian berdua, terhadap apa yang kalian lakukan semalam yang menjamu tamu Rasulullah. Jadi apa ya, adalah hikmah yang bisa kita ambil. Apa nih menurut Mbak Jihan hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ini bukan sih kayak dalam keadaan sesulit apapun gitu ya, bahkan saat kita benar-benar kekurangan, sejatinya ada banyak kesempatan ya buat kita untuk memberikan kepada sesama. Jadi aku salut banget ya sama salah satu kaum Ansor ini yang rela memberikan makanannya. Masya Allah banget sih, aku terharu gitu. Karena kalau kita ada di posisi beliau gitu ya, pastinya mungkin udah sulit banget gitu. Di sisi lain ada keluarga juga yang harus diberi makan dan juga minuman gitu. Bener banget sih Mbak, bener. Di sisi itu pun rasa kepedulian ini bakal kayak bangga gitu loh. Terus Allah tuh bangga. Kan di sini tuh yang tadi aku ceritain, Rasulullah aja bilang, wahai keluarga yang mulia, sesungguhnya Allah sangat bangga terhadap kalian berdua. Nah, jadi kayak kalau misalnya kalian mau bangga gitu ya, Mbak Jan mau dibanggain Allah nggak nih? Mau dong. Kalau mau ya kita harus peduli tanpa harus memikirkan orang lain peduli nggak sih sama kita gitu kan? Benar sih, benar banget. Iya, terus yang lanjut tadi ya, yang hikmah dari itu kan kayak
mereka ini berada dalam posisi kesempitan, tapi masih memberikan kesempatan buat yang lain. Ada banyak banget juga nih contoh di masa pandemi kemarin itu loh Mbak, yang tetap memberi padahal mereka pun juga membutuhkan. Masya Allah banget sih Mbak. Iya sih, bener banget, Masya Allah banget. Oh iya, ngebahas soal ini ya, aku kan jadi keinget sama yang kamu tawarin kemarin itu. Apa sih namanya si Kamal? Siapa namanya? Apa sih si Kamal? Ya ampun, bener gak sih? Apa sih itu? Si Damal. Bener. Apa tuh? Si Damal Jihan. Jadi si Damal itu sedekah infak dan ladang amal. Itu singkatannya. Jadi si Damal ini kayak produk dari Ukmi Nurul Ilmi toh. Oh gitu. Jadi ini Ukmi ya yang bikin ya? Yoi. Oh, kukira tuh cuma lembaga NGO doang loh yang ada program kayak gitu. Ternyata sekelas Ukmi juga ada ya? Ada dong, jelas. Masya Allah banget. Ya Ukmi gitu loh kan. Iya. Kayak sedekah, infak dan ladang amal atau si Damal ini. Apa ya? Si Damal itu program dari Ukmi Nurul Ilmi yang mana merupakan kenceleng dunia dan juga akhirat Majihan. Oh gitu. Iya, jadi hasil dari kenceleng si Damal ini nantinya akan diinfakkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi tuh kayak dari umat ke umat gitu loh, dari umat untuk umat. Oh keren banget, Mbak. Masya Allah banget ya. Nah, kira-kira ada target minimal gak sih kalau misalnya kita mau ikutan kenceleng itu? Target minimal ya nggak ada dong, Mbak. Jadi semuanya tuh tergantung dari keikhlasan diri masing-masing, Mbak. Yang aku suka nih ya dari program ini tuh karena nggak cuma ngajak kebaikan di dunia, tapi ngajak kita nabung di akhirat juga. Wih, Masya Allah banget sih. Aku juga tertarik deh. Jadi gimana sih cara daftarnya atau kalau mau donasi tuh kemana gitu? Gampang banget dong Mbak. Langsung kepoin aja IG-nya di lsidamal.ni. Nah, kalau mau kasih donasi bisa banget langsung hubungi si Damal atau ke Student Center langsung nih Mbak. Oh gitu ya. Kalau gitu aku kan pengen juga nih daftar si Damal gitu. Boleh nggak sih aku diantar ke SCN? Loh, ini langsung nih ya sekarang hari ini. Ayo. Boleh banget. Ayo. Oh ya. Tapi bentar ya, aku mau nutup podcast ini dulu. Saking bersemangatnya gitu ya, sampai tadi hampir lupa buat closing nih. Iya. Terima kasih ya sahabat Ukmi yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga di podcast ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Ya, amin. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Karena tadi di awal sudah disambut dengan pantun ya. Aku akhiri dengan pantun juga. Jadi gini nah pantunnya. Main odong-odong di taman mini. Cakep. Kalau habis main jangan lupa bayar ya. Cakep. Cukup sekian podcast Ngobras bareng Jihan kali ini. Nantikan next episode podcast selanjutnya. See you soon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.